Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Al-ayah. Surah Al-Furqan ayat 62. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, Masjid Mukhlishina Lahuddin di Ahad subuh pekan terakhir, tapi masih ada satu pekan lagi di tahun 2021 ini. Hanya saja Ahad ini menjadi Ahad terakhir di tahun 2021, sehingga Ahad pekan depan kita sudah ada di tahun baru. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah tuntunan kepada kita tentang pergantian waktu. Ada hikmah yang harus kita ambil. Di sini tidak disebutkan pergantian tahun, tidak disebutkan pergantian bulan atau pergantian pekan. Karena memang pada hakikatnya satu pekan adalah himpunan dari beberapa hari. Demikian juga satu bulan. Bahkan juga satu tahun ada 360 hari. Sehingga yang menjadi ibroh bagi kita adalah pergantian siang dan malam. Pertama kata Allah, wa huwal ladzi, dan dialah Allah, ja'ala al-laila wan-nahara khilfah. Dialah Allah yang telah menjadikan. Sekali lagi, dia Allah yang telah menjadikan, bukan lagi siapa, hanya Allah. Menjadikan malam al-laila wan-nahara, dan siang itu khilfah. Khilfah itu silih berganti, berputar. Meskipun di Amerika mungkin sekarang awal malam, bukan awal siang, ya. Atau mungkin di Eropa mundur 8 jam ke belakang. Kalau di Asia Tengah atau Timur Tengah itu mundur 4 jam. Tapi sama saja, setiap daerah, setiap negara, setiap tempat dia mengalami hal yang sama, yaitu pergantian siang dan malam. Meskipun berbeda waktunya antara satu dengan yang lainnya. Nah, sebelum saya sampaikan nanti apa yang pembahasan kita melanjutkan di Riyadhus Shalihin, saya ingin menguraikan ini terlebih dahulu sebagai ibroh bagi kita. Ini apa tujuannya? Merujuk kepada Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 62 sekaligus penafsiran dari para ulama. Tujuannya adalah Allah ingin memberikan kesempatan bagi kita. Hadirin yang dirahmati Allah, kita pernah lihat di informasi berita ada satu daerah yang siangnya selama 23 jam misalkan. Atau juga ada yang daerah tidak pernah malam. Kan jadi pertanyaan bagi kita, kapan istirahatnya? Atau mungkin ada daerah yang malam terus atau siangnya yang sebentar, ya. Tapi yang informasi yang sampai ke kita itu ada yang siangnya yang lama justru. Kan seakan-akan kita akan terbawa imajinasi, terbawa sebuah pikiran, kumahanya istirahatnya, bagaimana malamnya, bagaimana tidurnya, bagaimana untuk waktu berdiskusi atau waktu bukan berdiskusi, merenung gitu kan. Nah, ini luar biasa, Allah ciptakan malam dan siang itu. Allah ingin memberikan kesempatan bagi kita
baik di waktu siang ataupun waktu malam, dengan dua waktu yang memiliki kesempatan yang berbeda, ya, dan karakter yang berbeda kita untuk mengisinya. Pertama kata Allah, liman arada ayyadzakkara, bagi orang yang ingin zikrun, ingin menjadikan sebuah peringatan. Nah, kata para ulama, peringatan itu apa? Zikrun itu apa? Zikrun itu adalah peringatan, tentu sesuatu yang bisa menjadikan pelajaran, peringatan atau pelajaran bagi kita. Ini kira-kira masa depan apa masa yang telah berlalu? Kalau perkara yang harus menjadikan pelajaran bagi kita, tentu jawabannya adalah masa lalu. Perkara yang sudah berlalu. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah, harapannya adalah bisa memberikan pelajaran setiap waktu yang telah kita lewati, bukan hanya setahun yang lalu, sebulan yang lalu, tetapi juga sehari yang lalu. Jadi di malam hari itu kita bisa bermuhasabah, kita bisa merenung apa yang telah kita lakukan di siang hari, pekerjaan apa yang belum selesai kita lakukan, kesalahan apa yang telah kita lewati, lalu kita berharap di esok harinya akan ada perbaikan dan menjadi lebih baik. Ini luar biasa. Ketika saya coba merenungi maksud dari ayat ini, sudah tidak perlu tidak ada istilah kata-kata harus membantah atas kebenaran Al-Quran. Sehingga ada peribahasa, Anda boleh tidak percaya kepada Al-Quran, terserah Anda, tidak beriman kepada Allah juga, tapi Anda tidak bisa membantah tentang informasi, tentang ilmu pengetahuan yang telah terbukti hari ini yang disampaikan, disyaratkan oleh Al-Quran. Kan begitu. Jadi sebagai ayadzakar, sebagai pelajaran, ya, sebagai zikrun, sebagai pelajaran apa yang telah kita lalui, kita bisa merenung, bisa bermuhasabah tiap malam sebelum tidur. Inilah yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW. Ada salah seorang sahabat di zaman Rasulullah, lalu dia wafat dan Rasul menyampaikan di hadapan sahabat yang lain, si fulan ini dijamin masuk surga. Lantas yang lain menjadi penasaran, kan? Sering saya sampaikan, apa kiranya perbuatan apa yang menyebabkan dia dijamin masuk surga? Coba sahabat keliling bertanya-tanya, lalu dapat informasi dari orang terdekat itu istrinya. Ternyata dia tiap malam sebelum dia tidur selalu bermuhasabah, ya Rob, siapapun yang berbuat salah kepadaku, aku maafkan. Sebelum dia meminta maaf, aku maafkan. Telah aku maafkan. Ini kan amalan yang disebutnya adalah amalan dalam hadis itu, kan kita ada memberi kepada orang yang bakhil kepada kita, kan begitu. Memaafkan kepada orang yang bersalah kepada kita, ini kan termasuk amalan cerdas, bahkan juga amalan yang pahalanya berlipat ganda, amalan yang mulia. Nah, ini muhasabah bukan hanya dalam hal akhlak misalkan, termasuk juga dalam muamalah atau juga dalam pekerjaan. Kita kan bisa merenung, hari ini saya belum selesai mengerjakan sesuatu, lalu akan esok saya lakukan kembali. Jadi ini malam ini digunakan untuk ayadzakar. Yang kedua, au arada syukura. Jadi untuk juga orang-orang yang syukrun ya, syukrun itu syakara, bersyukur kepada Allah. Nah, syukur kata ulama ahli tafsir, pengertian syukur itu adalah menggunakan atau memanfaatkan setiap potensi yang ada pada tubuh kita sesuai dengan keinginan yang memberinya. Itu syukur, Pak. Jadi syukur itu menggunakan setiap potensi yang ada pada tubuh kita sesuai dengan kehendak yang memberinya. Siapa dia? Allah. Kita diberikan kesehatan mata, kesehatan tangan, telinga, kaki. Gunakan sesuai dengan keinginan yang memberinya. Sesuai dengan Allah pingin apa kita hidup tuh. Tentu jawabannya sudah kita tahu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembahku, untuk beribadah kepada aku. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, itu diantara
hikmah Allah jadikan pergantian siang dan malam. Allah jadikan pergantian pekan, pergantian tahun, pergantian bulan dan pergantian tahun, sehingga kita tidak ada lagi nanti istilah ieu mah tahun kafir, ieu tahun Islam. Tahun mah tidak ada yang beragama ya. Tahun mah ya tahun aja, tergantung kitanya. Ini jadi tidak ada tahun beragamanya apa gitu. Kenapa? Karena baik matahari ataupun bulan itu diantara tanda-tanda kebesaran Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Yunus, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura." Dialah Allah yang telah menjadikan matahari diaun. Dia itu mencorong. Mencorong itu bersinar, terang. Wal qamara nura, sedangkan Allah menyebut bulan nura, bercahaya. Artinya astronomi para ahli menemukan, membuktikan bahwa bulan mendapatkan pantulan cahaya dari matahari. Sehingga Allah penyebutannya pun berbeda. Kalau matahari itu diaun, sedangkan bulan nur. Ini masya Allah, luar biasa. Apa tujuannya? Wa qaddarahu manazila, dan Allah telah menentukan manazil. Manazil itu tempat berputarnya. Lita'lamu, supaya kalian dapat mengetahui adadas sinin, perhitungan tahun. Berarti kan mau pakai Komariah, tahun Hijriah, mau pakai Syamsiah, pakai matahari, sama-sama itu dihitung berdasarkan peredaran makhluk Allah, dan diantara dua tanda kebesaran Allah sudah sebutkan, lita'lamu adadas sinin, supaya kalian dapat mengetahui hitungan tahun, wal hisab, juga hitungan waktu, jam. Kan kita tahu jam sekian kan dari peredaran matahari di situ. Sehingga waktu sholat pun yang kita lakukan kan sesuai dengan para ulama fikih menghuraikan apa? Ketika matahari itu lurus, ya, tanpa ada bayang-bayang, lalu tergelincir sedikit ke sebelah barat, maka awal waktu zuhur. Ketika matahari itu bayang-bayang itu sama dengan bendanya, maka akhir waktu zuhur. Ketika bayang-bayang itu lebih panjang daripada itu benda, maka awal waktu asyar. Itu kan dari matahari. Kemudian ketika matahari itu tenggelam, syuruk, maka awal waktu maghrib. Ketika gelap, maka awal waktu isya. Demikian sampai subuh. Yang tidak boleh itu menyembah matahari dan bulan. Itu yang haram. Karena kita bukan majusi, bukan agama-agama yang menyembah itu, atau apa? Bukan majusi apa? Agama yang menyembah matahari dan bulan itu. Karena itu dua hal itu makhluk yang menjadi di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Ini luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita di bab berikutnya. Ada di sini babu karahatil hadis ba'dal isya al-akhirah. Kita masih membahas tentang makruh dan larangan-larangan. Larangan-larangan diantaranya haram sudah kita bahas, dan perkara makruh. Nah, makruh ini sudah kita sampaikan pada bulan lalu. Kata para ulama ahli fikih, jika larangannya tidak kuat dan ada qarinah yang tidak jazim, ya kan? Ada qarinah, ada ilat ya yang tidak jazim, maka bentuknya larangan, meskipun bentuknya larangan, maka itu disebutnya makruh. Sehingga makruh ini kata para ulama fikih itu artinya apa? Tidak disukai, ya, tidak disukai. Makruh itu tidak disukai. Nah, ini makruh berbincang-bincang, al-hadis berbincang-bincang ba'dal isya'il akhirah, setelah sholat isya yang akhir. Artinya begadang, ngobrol bukan perkara agama tentunya, ya. Ngobrol bukan perkara yang bermanfaat. Nah, hukumnya adalah makruh. Karena selain tidak memberikan makna, ditambah juga kita akan melewati nanti qiyamul lail
bahkan juga bisa melewati subuh fi awalil waktu, ya, salat subuh di awal waktu. Ini adalah perbincangan yang selain yang dibolehkan selain waktu ini, baik dilakukan atau ditinggalkan hukumnya sama saja. Adapun perbincangan yang diharamkan atau makruh di selain waktu ini, yang tadi ba'da isyail akhir, maka pada waktu tersebut setelah isya hukumnya lebih haram dan lebih makruh. Selain yang dibincangkan sekarang ini, ada juga kategorinya nanti ada haram, ada boleh, ada makruh. Sedangkan perbincangan yang baik seperti saling mengingatkan pengetahuan, nah ini coba ditafsirkan, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, ya, menceritakan kisah-kisah orang-orang soleh tentang akhlak yang terpuji, berbincang dengan tamu dengan yang memiliki keperluan dan semacamnya, maka itu tidaklah dibenci atau makruh. Ada maksud. Ini Pak, kalau di kita di Permata Biru ini pengajian tabligh akbar di atas jam 10 nggak biasa. Di Sumedang itu, ya di daerah ini saya baru itu pengajian sampai subuh tabligh akbar. Ada satu kiai itu kalau datang di jadwal jam 8 itu datang jam 12 dan jamaahnya menunggu setia itu. Sudah tahu lah mungkin Pak Kiainya. Ya, Abuya, ya, dia terkenal sangat populer dan menjadi pesantren termegah se-Asia Tenggara, se-Asia mungkin termegah, ya, kalau terbesar kan Gontor yang termegah di sana itu di Simpang tuh kan megah sekali pesantrennya. Dan kalau dia jadi jam 12 jam 3 kadang jam 3 subuh, ini bukan cerita bohong. Kalau ada tabligh akbar banyak itu 5 ustadz misalkan, karena sholawatnya panjang, baca sholawatnya itu semalaman sampai sholat subuh berjamaah. Bagi orang Bandung tuh gak akan mampu. Bagi orang Bandung tidak akan kuat. Saya tanya, itu jamaahnya dari mana? Ya jamaah setempat dan jamaah tetap. Jadi ikut ring gitu sampai pakai mobil, pakai motor, kemanapun kiainya berdakwah ikut semua, ratusan orang itu. Ini luar biasa. Pertanyaannya, Ustaz, enak itu boleh itu? Nah, maka perbincangan yang memiliki makna, ya, untuk nasihat itu diperbolehkan. Hanya saja kita tidak bisa menjadikan ini sebuah standar hukum disamakan dengan kita. Misalkan ketika kita ingin memberikan hukumnya, misalkan disamakan dengan kita, oh nggak boleh, ini haram, misalkan ini mengganggu orang. Beda dengan kondisi di kita, ya. Jadi kadang hukum itu bitaghayyurul ahkam bitaghuri amkina wal azminah gitu kan. Ada kondisi yang di situ menjadi penentunya. Ini sampai ada juga pertanyaan jamaah, ya. Saya ada jamaah di Tanjung Sari itu, jamaah pengajian khusus gitu, bukan di masjid. Ustaz, hukumnya kumaha cenah? Pakai speaker sholawatan tengah malam. Nah, kalau itu saya bisa menjawab itu. Kalau pakai speaker, ya, sampai tengah malam, nah saya coba jawab kalau itu. Nah, karena kalau sudah pakai speaker, ya mungkin nanti berbeda lagi kepada orang yang ada di sekitarnya yang tidak sama dan yang besoknya akan bekerja harus istirahat mungkin, ya. Nah, jadi yang demikian itu, ya, secara umum saya katakan karena itu perbincangan yang bermanfaat, dakwah, ya, maka tidak dimakruhkan. Demikian juga perbincangan karena suatu alasan dan sebab mendadak lainnya yang tidak mengandung perkara yang dibenci. Hadis yang pertama yang berbicara masalah ini, bab ini adalah ini dari Abu Barzah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqrahu an-nauma qabla al-isya'i wal haditsa ba'daha. Dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau bahasa di sini kalimahnya langsung dijelaskan, ya, oleh hadis, ya. Tidak lagi dimaknai oleh para ahli tafsir hadis. Rasul langsung menyebutkan karena kata Abi Barzah, ya, beliau pernah menyampaikan mungkin kepada para sahabat. Lalu Abi Barzah menyebutkan kembali karena adalah Rasulullah SAW yakrahu membenci, memakruhkan, ya, membenci an-nauma qabla al-isya, langsung tidur ya, qabla apa? Sebelum, ya. Wal haditsa ba'daha, ngobrol
bahasanya ngobrol ya, bukan belajar. Kalau ngobrol kan konotasinya berbeda dengan ngobrol setelahnya, ngobrol yang tidak karuan. Nah ini yakrohu dalam kondisi normal, dalam kondisi kita biasa saja. Pertanyaan besarnya mungkin nanti kumaha lamun teu damang, tidak sehat, kecapean, lalu sholat maghrib dan langsung tidur. Ya, ini juga kondisi yang tidak normal. Itulah hukumnya. Karena kondisi normal pun Rasul hanya menggariskan kalimat, menyebutkan kana yakrahu, atau Rasul hanya yakrahu, dimakruhkan. Sebab apa? Tentu ada ilat, ada alasan, ya. Kenapa makruh antara maghrib dan isya itu tidur tanpa alasan? Di situ kata para ulama, di antaranya misalkan kita bisa lihat dalam adab-adab ya, ataupun dalam kitab ta'lim muta'alim ya, ta'lim muta'alim. Di situ adalah waktu berkah untuk kita ta'lim, untuk kita membaca Al-Qur'an, untuk kita zikir, untuk kita iktikaf, intizar ilal isya, menunggu sampai waktu isya, untuk kita sholat sunnah, ya, sholat, memperbanyak sholat sunnah antara waktu maghrib dan isya itu, ya. Ya kan dulu para guru kita mencontohkan sholat sunnah awabin, sholat sunnah 2 rakaat berdiri, 2 rakaat lagi salam, 2 rakaat gitu kan. Memperbanyak perkara-perkara yang berkenaan dengan ibadah. Sehingga sebaliknya adalah makruh. Karena kita tidak memanfaatkan perkara itu. Sehingga saya setuju kalau dulu ada program maghrib mengaji, tidak ada TV ba'da maghrib dan isya. Ini harus sepakat, ya. Ini harus tegas kita di rumah itu ya, di rumah gitu. Memang para anak-anak kita, saya coba belajar tegas tuh kan, ba'da maghrib sampai isya tidak ada TV. Han kebenaran pas Persib Persib itu mulai nama maghrib gitu. Mulai nama maghrib. Untung piala AFF terus isya gitu. Pas Persib maghrib deh mulai jam genepnya. Nah jadi pada maghrib dan isyanya itu dipakai nonton Persib. Tina sambil berzikir nonton ya, sehingga tidak lalai. Nah Bapak yang dirahmati Allah, itu barangkali ilatnya kenapa dimakruhkan. Dan ba'dal isya wal hadits, berbincang, ngobrol ba'da isya, kenapa dimakruhkan? Mungkin ilatnya diantaranya adalah itu juga menjadi waktu untuk ta'lim di situ, untuk belajar, untuk membaca, ya. Bahkan juga untuk bermutola'ah. Terus supaya tidur tidak terlalu malam dan bisa bangun sebelum subuh. Karena para ulama salafun as-shalih, ya, para ulama salafun as-shalih, ulama mazhab, dia kebanyakan menyusun dan mengarang kitab itu di waktu-waktu malam ba'da isya. Ya, bagaimana Imam Nawawi, ya, Imam Syafi'i apalagi, ya, kitab Al-Umnya dan imam-imam yang lainnya. Sehingga itu digunakan untuk sebaik-baiknya. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini sudah diamalkan di pesantren-pesantren atau di yang pernah kita dulu tempati di sana. Sehingga ba'da maghrib mengaji, ba'da isya mengaji sampai jam 10 bisa tidur. Ini luar biasa terasa ya manfaatnya sampai hari ini. Nah, kemudian hadis yang kedua, wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallal isya fi akhir hayatihi falamma sallama qala ara'aitakum lailatakum hadhi fa inna ala ra'si mi'ati sanatin la yabqa mimman huwa ala zuhril ardil yawma ahadun. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari dua perawi hadis. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, bahwa Rasulullah SAW melakukan sholat isya di akhir hayatnya, maka ketika salam beliau bersabda, bagaimanakah menurut kalian malam kalian ini? Karena di awal 100 tahun nanti tidak akan ada yang tersisa seorang pun yang ada pada hari ini. Ini sebuah tazkirah,
peringatan dari Rasulullah SAW, pertanyaan yang saya kira juga bagian daripada metode ketika beliau berdakwah. Beliau seakan-akan bertanya, ara'aitakum lailatakum hadih, bagaimana menurut kalian tentang malam ini? Kita para sahabat diajak untuk merenung, ya, tentang memanfaatkan dan menggunakan malam sebaik-baiknya. Itu di antara metode berdakwah, ya, metode berdakwah diajak berpikir. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, lagi-lagi malam dijadikan sebagai ayadzakkar. Ya, tadi sudah saya sampaikan di Al-Furqan ayat 62, liman arada ayadzakkar zikrun au syukura au arada syukura, untuk dijadikan zikrun sebagai pelajaran, sebagai peringatan, dan waktunya untuk bersyukur kepada Allah, di antaranya qiyamul lail, kan, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Ya, ini begitu hebatnya malam, ya, malam hari. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ada kalimat di awal 100 tahun nanti tidak akan ada yang tersisa seorang pun yang ada pada hari ini. Wallahu a'lam. Makna dari yang terkandung di kalimat itu bisa juga memberikan makna kepada kita, orang-orang yang beriman akan diwafatkan terlebih dahulu, kan begitu, sebelum terjadinya kiamat. Atau juga makna yang lain, wallahu a'lam, di akhir zaman sebagai pelajaran bagi kita, orang-orang menjadikan malamnya bukan untuk taqarrub kepada Allah. Orang-orang menjadikan malamnya bukan kesempatan untuk ta'lim, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin sebuah peringatan, ya, tazkirah dari Rasulullah SAW. Bagaimana sehingga ada kalimat di sini, karena di awal 100 tahun nanti tidak akan ada yang tersisa seorang pun yang ada pada hari ini, juga memberikan makna memang orang-orang diberikan oleh Rasul ajakan untuk menghidupkan malamnya, mengambil kesempatan di malam hari, karena umurnya tidak panjang, tidak sampai 100 tahun. Nah, itu banyak makna, ya, yang coba kita huraikan, meskipun maksud yang terbaiknya wallahu a'lam, hanya Allah yang paling tahu dan Rasulnya. Dan dari Anas radhiyallahu an, hadis yang berikutnya, an Anas, ya, Anas seperti yang sudah kita sampaikan, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang ikut membantu terus kemanapun Rasulullah SAW pergi. Radhiyallahu an, annahu muntazaru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, faja'ahum qariban min syatril laili fasalla bihim, ya'ni al-isya, thumma khutabana faqala ala innan nasa qad sallu thumma raqadu wa innakum lan tazalu fi salati man tazartumul salah. Rawahu al-Bukhari. Dari Anas radhiyallahu an, bahwa mereka menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau datang kepada mereka mendekati tengah malam. Jadi menunggu berjamaah salat Isya. Suatu hari pada suatu malam, Anas menyebutkan bahwa mereka dengan para sahabat menunggu datangnya Nabi Muhammad SAW, ya, mereka mendekati tengah malam sampai datang kepada mereka itu, kepada para sahabat, Rasulullah SAW itu mendekati tengah malam, ya mungkin sekitar jam 10, jam 11. Sehingga ya, yang disebut malam itu, Kang Edi, yang disebut malam itu kata para ulama diawali dari waktu Isya. Sehingga kalau disebut sepertiga malam itu, sekarang taruhlah waktu Isya jam 7 atau setengah 8. Kita hitung sampai jam 4. Berapa jam lalu dibagi 3. Ya, sepertiga akhir misalkan. Berarti kan kita hitung berapa jam? 7, 8, 9, 10, 11, 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, ada 9 jam di situ. Nah, dibagi 3, sepertiga akhirnya kira-kira jam berapa? 7, 8, 9, 10, sepertiga awal, 11, 12, jam 1, sepertiga kedua, jam 2, jam 3, jam 4. Ya, jam 2. Bangun jam 2, ya. Tunduh teuing mah jam 3 lagi cekap lah. Untuk menghidupkan sepertiga malam. Kang Nur, ya, sebab Pak Nur, sebab datangnya rezeki kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya. Dalam kitabnya Zadul Ma'ad ada 4 sebab datangnya rezeki. Sebab Allah berikan rezeki, datangnya mudah rezeki pada kita. Yang pertama adalah membiasakan qiyamul lail. Itu yang pertama.
Yang kedua, memperbanyak istighfar di waktu sahur. Wa hum yastaghfiruna fil ashar. Wa fil ashari hum yastaghfirun, Al-Qur'an. Jadi waktu sahur itu sekitar 15 menit sebelum waktu subuh. Sebelum azan subuh. Sabaraha ratus istighfar tadi itu, perbanyak istighfar. Nu mana istighfarna mangga bade istighfar astaghfirullah, astaghfirullahal azim mangga. Bade sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi sampai akhir mangga. Bade istighfar Nabi Yunus la ilaha illa anta sampai akhir mangga. Bade istighfar Nabi Adam Rabbana zalamna anfusana mangga. Ini luar biasa. Yang ketiga kata Ibnu Qayyim, memperbanyak zikir di waktu pagi dan petang. Di waktu pagi itu di awal siang dan di awal malam di akhir petang. Makanya alhamdulillah di kita dari 5 waktu sholat, sehari semalam kan 5 waktu sholat, minimal 2 kali diurang dicontohan zikirna. Cuma 2 kali kan dari 5 waktu sholat. Itu waktu maghrib dan waktu subuh kan. Nah, padahal hadisnya kan atau keterangannya tidak hanya maghrib dan subuh zikir tuh. Tapi setiap sholat kita dicontohannya ngambil 2 kali saja. Olah sampai henteu teuing gitu dari 5. Dan yang keempat kata Ibnu Qayyim, sebab datangnya rezeki itu adalah membiasakan sedekah. Nah, kalimahnya membiasakan. Sama dengan qiyamul lail, membiasakan qiyamul lail, kemudian membiasakan sedekah. Ini 4 sebab datangnya rezeki kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Nah, ini luar biasa ya, kita bisa amalkan, mudah-mudahan kita bisa mampu. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menghidupkan malam qiyamul lail, salat tahajud ba'da qabla subuh tadi, kalau kita dijadikan malam itu untuk begadang seandainya, atau tidak kita jadikan untuk sebaik-baiknya waktu untuk istirahat dan taqarrub kepada Allah. Karena ini kita manusia ya, bukan robot, manusiawi. Nah, mudah-mudahan kita bisa berdoa untuk kita, untuk saya, untuk kita semua. Semoga Allah berikan kemudahan bisa menjaga 4 hal yang tadi itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kemudian di sini lalu beliau salat Isya, mengimami mereka yaitu salat Isya, kemudian beliau berkhutbah kepada kami kata Anas. Beliau bersabda, "Ingatlah," kata Rasul, "sesungguhnya manusia yang lain telah salat kemudian mereka tidur. Sedangkan kalian masih terus dalam keadaan sholat selama kalian menunggu sholat." Nah, berarti Pak, inilah yang sering kali di pesantren itu diamalkan dulu ya. Kalau ada pengajian ba'da maghrib itu isanya diakhirkan. Karena selama menunggu waktu isya itu dianggap menunggu sholat, dianggap sholat itu. Dulu ya ada penyampaian begitu. Nah, di sini Rasulullah SAW atau sahabat menunggu Rasul untuk sholat Isya berjamaah sampai mendekati tengah malam. Tentu tidak digunakan, tidak dipakai tidur pada maghribnya itu. Ya, mungkin mereka berbincang masalah agama, kita berhusnuzon dengan para sahabat. Didikan terbaik Rasulullah kan sahabat, Pak. Didikan terbaik, jangan ini beda dengan orang-orang yang mencaci sahabat ya. Justru didikan terbaik Rasul itu sahabat yang bertemu dengan Rasul, mendapatkan langsung ilmu. Jadi kita mah bisa dikatakan dalam tanda petik bukan didikan Rasul, didikan guru, didikan ulama ya, karena kita tidak bertemu dengan Rasul secara langsung maksudnya. Nah, hadirin rahmati Allah, ini kalimatnya di sini sampai menunggu tengah malam. Lalu beliau datang dan sholat Isya bersama kami ya, mengimami para sahabat. Setelah beres beliau bersabda, "Ingatlah sesungguhnya manusia yang lain," maksudnya sahabat yang lain, "telah sholat kemudian mereka tidur. Sedangkan kalian masih terus dalam keadaan sholat selama kalian menunggu sholat." Kalimah telah sholat langsung tidur bisa saja ini adalah telah sholat maghrib langsung tidur ya, dan itu makruh. Karena para sahabat yang lainnya yang ikut berjamaah dengan Rasul, mereka menunggu Rasulullah SAW sampai mendekati tengah malam untuk sholat Isya berjamaah. Maka kata Rasul, sedangkan kalian masih terus dalam keadaan sholat selama kalian menunggu sholat. Ini juga diartikan juga bisa jadi para sahabat melakukan sholat atau memang di mana secara fadilah dihukumi sebagai
sunnah melaksanakan sholat sunnah, sholatnya. Nah, saya teringat makanya dihubungkan dengan pesantren itu, kayaknya sholat isanya berjamaah di jam 8 gitu ya, atau diakhirkan karena kita dipakai ngaji gitu, bukan dipakai ngobrol yang tidak benar. Nah, ada juga yang pengajian pada maghrib, adzan isya sholat dulu, lanjut lagi juga ada, itu terserah, silahkan itu. Kayak misalkan di TSM kalau ada kajian isya berjamaah dulu, lanjut lagi sholat isya, pengajian lagi pada isya. Sebetulnya dilanjutkan juga, tapi dalam kondisi mungkin tempat tertentu seperti di lembaga pesantren yang orangnya itu juga. Mungkin kalau di umum ya, di masjid jami', masjid umum kayak kita, kan ada orang lain yang ingin sholat berjamaah. Jangan dipaksakan juga. Hukum ini juga harus sesuai dengan sikon. Jangan dipaksakan juga. Kayak saya pernah pengajian di satu tempat pada maghrib ya, ngisi pengajian pada maghrib. Sampai pengurusnya bilang saya, tadi cenah hapunten pamitos pas adzan berhenti. Siap itu 10 menit itu naon abdi mah gitu. Mau lami-lami terus adzan isya berhenti muhun mangga teh. Eta cenah sok aya anu nyinyir, anu nyarios berjeng aja nama tanggiringan pengajian dan gitu udah biasa lagi Pak. anu sok nyinyir cenah bari anjeun ge cenah tengiring cenah pengajian pada maghrib mah cenah ngan eta lamun anjeunna pas adzan isya pengajian kene begitu mau ke masjid pengajian kene sok ngambek cenah. Nah, masyarakat kan tidak sama, Pak. Ya mau tidak suka nerima atau tidak ya itulah warna-warni dalam kehidupan di masyarakat, Pak. Berbeda dengan di kampus, berbeda dengan di pesantren, berbeda dengan di sekolah yang kita gurunya kumaha urang gitu kan. Udah ngalawan carekan kumaha urang. Di masyarakat tidak, itulah masyarakat. Nah, tidak bisa kita memaksakan kayak isyarat terakhir kecuali kesepakatan bersama. Nah, jadi kembali kepada kondisi ya gitu kan. Terakhir, ini hadis terakhir, mudah-mudahan hikmah dan manfaatnya. Dalam bab tentang makruhnya berbincang setelah isya yang akhir. Nah, itu saja barangkali yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan keilmuan bagi kita. Dan di akhir renungan akhir tahun 2021 ini sebagai ahad terakhir di tahun 2021 sebagai orang yang beriman tentu kita ada ayat dalam Al-Qur'an ittaqullaha wal tanzur nafsum ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita ingin memperhatikan ya, merencanakan apa yang akan datang. Ya. Nah, tentu salah satunya kita ingin istiqomah dalam keimanan. Ini yang paling penting. Ingin tetap menjaga iman. Dan lalu kita meningkatkan kualitas iman dengan amal soleh, dengan ketakwaan kepada Allah. Tidak ada tujuan yang paling utama bagi kita, tentu hanya itu. Apakah kita tidak bekerja, tidak berbisnis, tidak mengajar, tentu silahkan bekerjanya dan jadikan itu sebagai sarana, sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadikan semua apa yang kita lakukan dalam keseharian kita sebagai bernilai ibadah. Itulah barangkali yang diinginkan oleh syariat ya. Kita ingin menjadikan semua aktivitas kita itu adalah bernilai ibadah. Makanya pembahasannya itu rinci tentang niat, tentang mengikuti koridor-koridornya sehingga itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Hadirin rahmati Allah, terima kasih atas segala perhatian. Kalau terus dibahas memang banyak. Pak, ada titipan juga Pak Helmi ya, saya titipan pembahasan untuk dalam hal sholat berjamaah ya. Ini suara nggak keluar kan nggak? Dalam sholat berjamaah memang ada 3 pandangan para ulama mazhab tentang membaca Al-Fatihah ya. Ini ada titipan kemarin coba dibahas kata disampaikan. Pertama, memang tidak masyhur, pandangannya tidak jumhur ketika secara umum baik sholat munfarid ataupun makmum ataupun imam dia wajib membaca Al-Fatihah secara umum.
Ada pandangan ulama juga cukup mendengarkan saja dalam sholat jahar, tidak wajib membacanya, mazhab Hanafi misalkan. Kemudian wajib yang kedua, wajib membacanya hanya pada sholat sirriyah. Nah, ini mazhab yang kedua, dalam sholat yang berjamaah, dalam sholat yang tidak disuarakan imamnya. Dan yang ketiga, pandangannya ketika jumhur ulama madhab Syafi'i dalam qaul jadid ya di Mesir, ini wajib dibaca baik salat sendiri ataupun makmum, apalagi imam membaca surah Al-Fatihah. Ini hadisnya mana? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sempurna salatnya bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu bukan rukun sholat, bukan bukan rukun rakaat maksudnya, tapi rukun sholat. Salah menyebut. Nah, bagi yang kalau sholat jahar imamnya membaca Al-Fatihah disuarakan lalu makmum tidak perlu membaca, mazhab Hanafi misalkan, Imam Hanafi berpandangan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Quran dibacakan maka dengarkan saja. Tapi kata jumhur ulama, ayat tadi itu telah ditakhsis oleh dalil la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Karena mendengarkan Al-Qur'an dengan dalil tadi itu secara umum di luar sholat. Tapi kalau dalam sholat ada kewajiban masing-masing. Itu jawaban yang pertama. Lalu yang kedua, membaca Al-Fatihahnya kapan? Pertama, makmum itu membaca Al-Fatihah boleh mengikuti Fatihahnya imam. Dan ini yang paling kuat hadisnya. Dan paling afdol. Sebab apa? Pertama, si makmum pasti sholatnya awal waktu dengan imam, ya kan? Dengan takbiratul awal bersama imam kan di awal. Yang kedua, kata ulama, ada satu ta'awuz yang dia baca, di awal rakaat itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung dia membaca Fatihah. Jadi mengikuti imam mengikuti bacaan imam. Dan yang ketiga, kenapa lebih kuat? Akan mengucapkan amin bersamaan dengan imam. Dengan sama-sama Fatihah. Tapi dibacanya bukan dikeluarkan suaranya. Nah, ini juga. Jadi si makmum membaca Al-Fatihahnya suaranya jangan dikeluarkan sampai mengganggu orang yang di sebelah kiri kanan. Cukup terdengar oleh dirinya. Ya, jangan, mungkin ada teman sahabat atau jamaah kita yang latah mungkin ya. Latah itu jadi imam baca ikut baca. Saya juga kadang kagok ngareng-ngarengkog apakah bacaan saya ini salah. Kadang ketika baca surat atau baca Fatihah seperti ada yang membaca di belakang gitu. Abdi kadang sekarang ngarengkog itu bisa anu salah gitu. Kirain ada yang salah gitu. Mungkin. Nah si makmumnya itu tidak boleh atau jangan sampai suaranya kedengaran ya, oleh yang lainnya. Karena cukup imam yang suaranya terdengar. Cara yang kedua, baca Fatihahnya itu setelah takmin. Setelah imam selesai waladhdallin. Itu cara yang kedua. Dan kalau mau menggunakan cara itu, memang sebaiknya imam tidak langsung membaca surat. Diberikan jeda beberapa saat, beberapa detik antara waladhdallin amin dengan membaca surat. Biar ada kekhusyuan untuk mendengarkan bacaan surat imam nanti bagi makmum. Nah, hadirin rahmati Allah, itu barangkali jawaban dan sekaligus juga tuntunan bagi kita dari hadis-hadis yang sahih tentang bacaan surah Al-Fatihah. Nah, berbeda dengan kondisi bagaimana Fatihahnya masbuk. Ini juga dalilnya khusus lagi. Nah, maka ditanggung oleh imam dan dianggap satu rakaat bersama imam dengan maksimal selama dia mendapati ruku. Rakaat itu artinya ruku. Jadi satu rakaat satu kali ruku. Sehingga Fatihah itu kata para ulama, jumhur ulama, kan bukan rukun rakaat, tapi rukun salat. Nah, mendapatkan imam dengan satu ruku tidak sempat membaca Al-Fatihah, maka cukup dia mendapatkan satu rakaat. Karena rakaat artinya ruku.
dianggap satu rakaat telah mengikuti satu ruku. Ada yang berbeda pandangan, itu tidak masalah, silahkan. Masing-masing punya hujah, punya pandangan, punya dalil, penafsiran yang berbeda. Ini pandangan saya, bukan pandangan saya. Dari pandangan para ulama yang saya ambil, yang saya yakini gitu. Karena ada hadis juga yang sahih berkenaan dengan masalah itu. Itu barangkali sebagai tambahan dari pembahasan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli halin ahlin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.